Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Silvi Ismayanti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang teknologi pendidikan, transformasi pembelajaran di era digital. Teman-teman, kita semua pastinya sadar bahwasanya dunia pendidikan saat ini sedang mengalami yang namanya perubahan besar. Perubahan ini tidak lain tidak bukan disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat. Nah, melalui video ini saya akan mengajak kita semua untuk memahami apa sih sebenarnya teknologi pendidikan itu, lalu bagaimana perkembangannya, lalu apa manfaatnya, hingga mungkin tantangan apa saja yang akan kita hadapi serta solusinya di era digital sekarang saat ini. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian teknologi pendidikan. Nah, jadi apa sih sebenarnya teknologi pendidikan itu? Jadi, teknologi pendidikan adalah penerapan berbagai alat, media, dan sistem teknologi yang tentunya untuk membantu proses belajar mengajar agar menjadi jauh lebih efektif dan juga efisien. Nah, menurut AECT atau Association for Educational Communication and Technology yang menjelaskan bahwasanya teknologi pendidikan itu merupakan suatu studi dan juga praktik etis yang memfasilitasi pembelajaran serta meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan sumber daya serta proses dari teknologi itu sendiri. Nah, kalau saya jelaskan secara sederhana, bahwasanya teknologi pendidikan itu adalah tidak hanya dipandang soal komputer, internet, dan juga aplikasi digital itu saja, tetapi dia juga lebih luas lagi, yaitu bagaimana teknologi itu digunakan untuk membantu guru dalam mengajar, bagaimana teknologi itu membantu siswa dalam belajar dengan cara yang lebih menarik, lebih cepat, dan tentunya lebih mudah dipahami. Nah, kemudian sejarah dan perkembangan teknologi pendidikan. Kalau kita melihat ke belakang, teknologi pendidikan itu sudah berkembang sangat pesat tentunya. Yang pada awalnya mungkin guru mengajar dengan menggunakan alat yang sederhana seperti papan tulis, kapur, maupun buku-buku cetak. Dan kemudian muncul era media audiovisual yang mana itu proses belajar bisa dibantu dengan adanya radio, televisi, dan juga video-video pembelajaran. Nah, kemudian masuk ke era digital, itu ada yang namanya komputer dan juga internet. Dan lebih majunya lagi, sekarang muncul teknologi yang bernama AI, VR, dan AR, yang mana ketiga hal tersebut dapat membantu dalam proses pembelajaran berbasis data. Nah, kemudian yang ketiga, di sini kita akan membahas tentang apa sih manfaat teknologi pendidikan itu. Ada beberapa manfaat tentunya dari teknologi pendidikan. Yang pertama yaitu teknologi pendidikan itu akan membuka akses belajar tanpa batas. Nah, maksudnya di sini siswa itu dia bisa belajar kapan saja dan di mana saja, hanya dengan menggunakan gawai dan juga tentunya tersambung koneksi internet. Misal, kita bisa mengikuti suatu kelas online melalui Zoom, walaupun kelas itu dibuat di daerah luar atau tidak berada satu tempat dengan kita, namun kita tetap bisa ikut dalam kelas online tersebut karena kita melalui teknologi digital tadi seperti Zoom ataupun Google Meet. Nah, kemudian manfaat selanjutnya adalah untuk meningkatkan motivasi belajar.
Nah, dengan adanya media yang interaktif seperti video animasi, game edukasi, kemudian simulasi digital, tentunya proses belajar itu akan jauh lebih menyenangkan dan anak-anak tentunya tidak akan menjadi bosan. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah mempermudah pekerjaan guru. Nah, maksudnya di sini adalah sekarang guru itu bisa menggunakan platform seperti Google Classroom, kemudian Edmodo untuk membagikan tugas-tugas, memberikan penilaian, dan juga memantau siswanya secara real time. Dan kemudian manfaat yang keempat adalah mendorong kolaborasi antara siswa. Nah, di sini dengan adanya teknologi tentunya siswa bisa bekerja sama dalam sebuah proyek diskusi online, bahkan dengan teman sekolah sekolah lain maupun yang berada di luar negeri sekalipun. Jadi kalau menurut saya pribadi, manfaat yang paling penting adalah pemerataan kesempatan belajar. Teknologi itu akan memberikan akses yang sangat luas bagi pendidikan, sehingga bisa diakses dimanapun dan kapanpun bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil sekalipun, selama dengan catatan adanya koneksi internet yang baik. Nah, selanjutnya yang keempat, kita masuk kepada pembahasan apa saja sih contoh-contoh penerapan teknologi pendidikan itu. Nah, sekarang ada beberapa contoh nyata penerapan teknologi pendidikan di dunia pendidikan saat ini. Yang pertama yaitu seperti adanya Learning Management System atau LMS yang mencakup seperti Google Classroom, Moodle, ataupun Ruang Guru. Nah, melalui platform-platform ini tentunya guru itu bisa mengajar, mengatur kelas, dan juga mengunggah materi serta memberikan umpan balik dengan lebih mudah. Kemudian yang kedua adalah multimedia pembelajaran. Nah, maksudnya di sini banyak guru yang kini menggunakan video pembelajaran, podcast edukatif, dan juga animasi seperti 2 dimensi maupun 3 dimensi untuk menjelaskan materi pembelajaran agar lebih menarik. Kemudian ada lagi contohnya seperti aplikasi berbasis AI dan yang meliputi ChatGPT, Kahoot, Quizizz, dan lain sebagainya, yang mana aplikasi-aplikasi tersebut tentunya akan menyesuaikan tingkat kesulitan soal sesuai dengan kemampuan siswa. Nah, kemudian kita lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tantangan teknologi pendidikan. Namun, teman-teman, kita juga harus jujur bahwasanya teknologi itu di sebalik keunggulannya juga memiliki beberapa tantangan yang perlu kita hadapi. Adapun tantangan yang pertama adalah masih adanya kesenjangan akses teknologi antara siswa yang berada di perkotaan dan juga siswa yang ada di perdesaan atau tempat-tempat yang terpencil. Jadi tidak semua siswa itu memiliki perangkat maupun jaringan akses internet yang memadai. Kemudian tantangan yang kedua adalah kemampuan digitalisasi guru dan juga siswa dalam menggunakan teknologi itu masih beragam. Jadi tidak semua guru itu dia terbiasa menggunakan teknologi itu di dalam proses pembelajaran. Kemudian tantangan yang ketiga adalah resiko penyalahgunaan teknologi itu sendiri. Nah, jadi masih banyak siswa yang menggunakan teknologi itu bukan untuk belajar, malah digunakan untuk bermain, sehingga hal tersebut tentunya akan membuat anak-anak menjadi lalai dalam proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah biaya infrastruktur yang tinggi. Nah, maksudnya di sini sekolah itu perlu yang namanya dana yang besar tentunya untuk menyediakan yang namanya jaringan internet, perangkat komputer, dan juga pelatihan tenaga pendidik agar yaitu tadi guru-guru bisa mengikuti perkembangan zaman dan proses pembelajaran digital ini jauh lebih baik lagi ke depannya. Jadi walaupun teknologi ini membawa banyak sekali kemajuan, kita juga harus tetap bijak menggunakannya agar manfaatnya bisa dirasakan secara merata dan juga tentunya positif.
Baik, kita lanjut ke pembahasan yang keenam, yaitu tentang solusi untuk menghadapi tantangan teknologi pendidikan itu. Nah, untuk mengatasi yang namanya berbagai tantangan tersebut, tentu kita perlu solusi yang nyata dan juga berkelanjutan. Yang pertama yaitu perlu dilakukannya pelatihan literasi digital bagi guru dan juga siswa, agar mereka mampu menggunakan teknologi itu secara baik, efektif dalam pembelajarannya. Kemudian yang kedua adalah pemerataan infrastruktur teknologi pendidikan. Nah, di sini perlunya dorongan dari pemerintah terkait teknologi supaya sekolah-sekolah yang berada di daerah terpencil itu tadi memiliki akses internet yang merata, sehingga mereka pun jadi bisa mengikuti manfaat digitalisasi pendidikan itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah pentingnya pendidikan karakter dan juga etika digital. Hal ini sangat penting tentunya karena teknologi yang harus digunakan itu haruslah mengarah kepada hal-hal yang positif, bukan malah disalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan. Dan yang keempat yaitu perlu adanya kerjasama antara pihak sekolah, kemudian pemerintah dan juga tentunya masyarakat, karena hal itu penting untuk menciptakan budaya belajar yang adaptif terhadap perubahan teknologi itu sendiri. Jadi kalau menurut saya langkah-langkah ini tentunya apabila diterapkan secara konsisten itu maka akan tantangan terkait teknologi pendidikan itu tadi akan bisa berubah menjadi sebuah peluang besar bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Baiklah, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwasanya teknologi pendidikan itu bukan sekedar alat bantu, tetapi dia merupakan bagian penting dalam menciptakan proses belajar yang relevan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, tentunya teknologi ini tetap harus digunakan sesuai dengan nilai-nilai etika, tanggung jawab, dan juga tentunya nilai yang baik. Karena bagaimanapun teknologi ini tidak bisa menggantikan peran guru itu tadi, tetapi justru memperkuatnya. Saya pribadi memandang bahwa guru masa kini itu harus bisa menjadi fasilitator digital, bukan hanya untuk menyampaikan pengetahuan saja, tetapi juga harus membimbing siswa agar mampu menggunakan teknologi dengan baik, bijak, sehingga mereka mampu menjadi pribadi yang lebih mandiri, kreatif, dan juga kritis tentunya. Baiklah, sekian penjelasan saya tentang teknologi pendidikan, transformasi pembelajaran di era digital. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan tentunya menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Saya Silvis Mayanti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.